Nah hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, ini lebih fokus pada sejarah gereja. Kita akan belajar sejarah gereja hari ini. Siapa yang suka pelajaran sejarah? Saya yakin sedikit banget sebenarnya gitu ya. Gak banyak orang yang suka pelajaran sejarah. Saya suka pelajaran sejarah. Major saya historical theology gitu. Saya suka belajar sejarah. Dan hari ini yang mau saya sampaikan gitu ya. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan mengenal satu kata yang sudah cukup tua. Ini kata yang cukup tua ya, sudah ditampilkan ya. Sola fide. Ada banyak yang mungkin bertanya-tanya, apa ini sola fide gitu ya. Atau bacanya sola fide, sola fide, sola fight atau apapun itu yang kita baca sama-sama dengan bahasa Indonesia saja. Sola fide. Yes, apa itu sola fide gitu ya. Kenapa terasa asing sekali. Nah, sola fide ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah justification by faith alone. Atau dalam bahasa Indonesia adalah hanya oleh iman. Nah, bahasa Latin memang seringkali digunakan pada masa gereja di abad pertengahan. Nah, kita akan pelajari sedikit, saya akan mention mengenai sejarah gereja. Ada 5 masa dari kekristenan sampai hari ini. Sejak zaman Yesus sampai hari ini ada 5 masa yang seringkali dikenal. Yang pertama ada Ancient Church atau gereja kuno atau gereja purba atau gereja mula-mula. Nah, masa ini adalah masa awal-awal gereja sejak kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus apa kepada murid-muridnya? Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan seterusnya sampai terjadi persekutuan. Sampai adanya persekutuan yang bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 2. Jemaat mula-mula terbentuk. Nah, itu masa gereja-gereja kuno atau gereja purba. Kemudian masuk sampai para rasul, masuk kepada Rasul Paulus gitu ya. Kemudian sampai bapak-bapak gereja yang seringkali kita kenal gitu ya. Mereka contohnya seperti Polikarpus. Kalau ada yang tahu, Polikarpus adalah seorang martir yang dia tetap mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Itu masa di Ancient Church atau di gereja purba. Nah, setelah itu ada masa medieval atau masa abad pertengahan. Gitu ya, gereja abad pertengahan. Nah, di masa ini gereja-gereja mulai bersatu. Gereja bukan lagi menjadi kekristenan bukan lagi menjadi satu agama yang tertindas, tetapi menjadi satu agama yang besar, bahkan menjadi agama satu kerajaan atau satu kekaisaran yang kita kenal kekaisaran Romawi. Nah, pada masa itu ada satu pemimpin gereja yang karena mereka bersatu, mereka menentukan seorang pemimpin pada waktu itu untuk mempersatukan seluruh gereja, yaitu yang kita kenal sebagai Paus. Nah, pada masa medieval ini juga gereja sangat berkembang, bukan cuma di daerah Timur Tengah saja atau daerah Eropa saja, tapi sudah mulai masuk ke banyak daerah, termasuk Amerika pada saat itu. Nah, gereja dan politik saling berkaitan. Bahkan gereja mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mengambil keputusan di arus politik pada waktu itu. Itu masa medieval, pada masa ini gitu ya, ada yang mengatakan gitu, banyak orang yang mengatakan masa ini adalah masa keemasan dari kekristenan. Tetapi sayangnya ada juga orang yang mengatakan bahwa pada masa ini kekristenan sedang masuk ke dark age atau masa kegelapan. Kenapa? Nah, kita akan lihat setelah masa medieval masuk ke masa reformation atau reformasi. Nah, pada masa ini banyak perubahan terjadi. Ini yang akan kita bahas nanti juga gitu ya. Gereja-gereja Protestan lahir pada masa ini. Pemimpin-pemimpin, teolog-teolog kekristenan mulai lahir dan berani speak up pada waktu itu. Memperkatakan kebenaran. Salah satunya adalah Martin Luther. Atau kita kenal juga John Calvin. Atau kita kenal Zwingli. Dan ada berbagai macam teolog-teolog yang mulai lahir pada masa Reformation ini dan termasuk lahirnya gereja-gereja Protestan. Nah, kita masuk ke masa yang keempat adalah masa Modern Church atau gereja modern.
Nah di gereja modern ini, pada masa gereja modern ini ilmu sains berkembang dengan sangat pesat pada waktu itu. Orang, ini kita kenal dengan masa ini ya, revolusi industri. Nah yang kita kenal. Semua belajar sains, semua berkembang dengan sangat baik. Termasuk juga kekristenan, lahir teolog-teolog liberal pada waktu itu. Mereka yang mulai meninggalkan hal-hal esensi dari kekristenan dengan ide-ide yang baru. Mereka mulai mempertanyakan Trinitas pada waktu itu. Apakah Trinitas masih berlaku? Mereka mulai mempertanyakan hal-hal esensi dari kekristenan. Nah kemudian kalau kita tanya kita sekarang di masa yang mana? Yang pasti bukan masa ancient gitu ya, atau purba gitu ya. Kita bukan manusia purba. Kita ada di masa postmodern church atau gereja postmodern. Nah pada masa postmodern ini gereja mulai terbagi dengan denominasi. Nah, ini yang kita kenal sekarang. Ada berbagai denominasi. Tetapi memang secara esensi gereja tersebut tidak berbeda. Kekristenan tetap sama walaupun berbeda denominasi. Lalu apa yang membedakan? Nah yang membedakan adalah struktur dari gereja masing-masing atau dari denominasi masing-masing atau juga pemahaman doktrin yang berbeda. Nah pada masa ini, kelima masa ini kita kenal, kita akan belajar hari ini dari masa reformasi atau reformation. Nah, kita kembali ya ke sola fide, dibenarkan hanya oleh iman. Doktrin ini dideklarasikan oleh seorang teolog yang bernama Martin Luther pada masa reformasi. Dan sola fide ini tidak berdiri sendiri saja, tetapi ada kita kenal dengan five solas of the Protestant Reformation. Atau ada 5 sola, kalau dikenal bahasa Indonesia mungkin pancasola. Kelima hal ini sangat penting. Kelima hal ini adalah esensi dari apa yang kita percayai hari ini. Yang pertama ada sola gratia. Namanya nggak asing sebenarnya ya. Tapi mungkin kita ada yang bingung, oh apa ya artinya? Nah sola gratia itu artinya hanya oleh anugerah. Katakan sama-sama, hanya oleh anugerah. Yes, kalau kita menyanyi, kita menyembah Tuhan sama-sama selalu ada kata-kata seperti ini gitu ya. Oleh anugerah Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan. Kita memperoleh keselamatan kita dibenarkan karena ketetapan Allah yang kekal, yaitu di dalam anugerahnya. Hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Nah kemudian yang kedua ada sola fide. Sola fide yang kita pelajari hari ini, hanya oleh iman. Nah yang ketiga ada sola scriptura, yang artinya hanya oleh Alkitab atau hanya oleh firman Tuhan. Yaitu kita percaya bahwa ada 66 kitab di dalam Alkitab kita saat ini yang kita selalu baca setiap hari, amin. Mengecil suaranya gitu ya. Yang kita baca setiap hari, amin. Yes, 66 kitab ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, yang menghidupkan kita, yang bertujuan membangun iman kita. Itu sola scriptura. Nah kemudian yang keempat ada solus Christus atau hanya oleh Kristus. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau Yesus sendiri. Hari-hari ini banyak orang yang terkecoh dengan hal ini. Apakah benar cuma Yesus satu-satunya jalan? Kayaknya ada cara lain deh. Kayaknya ada tools lain deh untuk datang kepada Bapa. Tetapi apa yang kita percayai yaitu solus Christus atau hanya oleh Kristus kita memperoleh keselamatan tersebut. Nah yang terakhir adalah soli deo gloria atau segala kemuliaan hanya bagi Tuhan gitu ya. Soli deo gloria termasuk dari hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di kehidupan kita, semuanya hanya bagi Tuhan. Nah kelima sola ini penting menjadi hal esensi dari kekristenan kita. Dari apa yang kita percayai, dari apa yang kita hidupi setiap hari sebagai orang Kristen. Bahasanya mungkin boleh asing, tapi maknanya kita tahu. Oh ya, saya tahu bahwa keselamatan saya datang dari Tuhan. Cuma Yesus satu-satunya penyelamat saya. Hanya oleh iman saya kepada Yesus Kristus saya diselamatkan. Hanya Alkitab yang adalah kebenaran firman Tuhan. Nah kita akan lihat dari kelima hal ini kita hanya fokus pada sola fide. Kita akan bicara mengenai iman.
Mari kita lihat ayat firman Tuhan ini dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Semoga semua bisa terbaca gitu ya. Saya agak bingung harus berdiri di mana, tapi saya yakin Anda bisa baca semuanya gitu ya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Boleh sama-sama kita baca. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 2, 3. Allah mengasihi kalian. Yes. Amin. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Nah, kita akan fokus pada satu kata, percaya. Katakan sama-sama, percaya. Yes, ini adalah kata kunci dari sola fide, yaitu percaya. True faith kalau dalam NIV. Lewat iman, lewat percaya kita. Dalam konteks ini, iman dan keselamatan adalah sama-sama anugerah atau pemberian dari Allah. Nah, ayat firman Tuhan ini dengan sangat jelas menerangkan bahwa hidup kita dibenarkan hanya oleh iman. Iman kepada siapa? Yes, iman kepada Yesus Kristus. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus, kita beroleh anugerah keselamatan. Gak ada cara lain, gak ada jalan lain. Ini satu kebenaran yang akhirnya dipahami Martin Luther ketika dia mulai mengajarkan five sola ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebenaran ini satu kebenaran yang baru? Karena kita lihat bahwa Martin Luther hidup di masa reformasi. Apakah ini kebenaran yang baru pada waktu itu? Baru ditemukan? Jawabannya sebenarnya tidak. Kebenaran ini sudah ada. Jauh sebelum masa Martin Luther. Jauh sebelum masa reformasi. Kebenaran ini sudah ada di dalam Alkitab. Tetapi kenapa terjadi perubahan? Kenapa terjadi reformasi? Kenapa baru diajarkan ketika Martin Luther pada waktu itu menemukan ide atau mendapatkan penerangan akan firman Tuhan tentang sola fide ini? Nah, pada waktu itu, seperti tadi yang saya katakan di masa medieval, gereja selain dikatakan itu adalah masa keemasan gereja, kekristenan karena banyak orang Kristen pada waktu itu, tetapi juga menjadi dark age, masa kegelapan juga. Gereja yang bercampur dengan politik membuat mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan. This is the truth. Saya mau sampaikan ini hal yang cukup menyedihkan. Gereja pada waktu itu mulai bercampur dengan politik. Ada kepentingan-kepentingan yang mereka mau di dalam gereja. Sehingga mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati, hati-hati dengan hal ini. Seringkali iman percaya kita ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan. Sehingga kebenaran ditutupi. Pada masa itu, gereja mengajarkan bahwa keselamatan didapatkan bukan hanya oleh iman. Bukan hanya percaya kepada Tuhan atau kepada Yesus Kristus. Tetapi juga dengan melakukan perbuatan baik. Pengampunan dosa pun bisa dilakukan dengan membeli sebuah surat. Pada waktu itu yang diedarkan oleh gereja. Yaitu surat indulgensia. Surat apa? Surat penebusan. Jadi kalau kita melakukan dosa, datang ke gereja, beli surat indulgensia tersebut, selesai dosa kita. Bebas. Boleh pulang, boleh hidup bebas lagi. Itu yang terjadi pada waktu itu. Bukan sampai di situ saja. Surat indulgensia juga berlaku untuk orang-orang yang sudah meninggal. Maksudnya seperti apa? Contohnya misalnya kita punya keluarga atau relatif kita atau orang yang dekat dengan kita meninggal. Kita tahu dia masih melakukan kesalahan pada masa hidupnya. Kita bisa membeli surat indulgensia itu untuk menebus atau untuk orang yang sudah meninggal supaya dosanya diampuni. Pada waktu itu gereja memperjualbelikan surat indulgensia. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan dana pada waktu itu. Gereja sedang mengumpulkan dana yang sangat besar untuk membangun gereja-gereja, bangunan-bangunan gereja pada waktu itu. Kalau sekarang kita lihat seperti itu, mungkin kita bisa dengan gampang mengatakan, oh itu aneh pengajarannya ya. Masa bisa dibeli, pengampunan bisa dibeli dengan uang, dengan harta kita, dengan kekayaan kita. Tetapi pada waktu itu, semua orang percaya. Pada masa itu gereja melakukannya. Gereja mendorong seluruh jemaat untuk banyak kasih ke gereja supaya gereja bisa bangun gedung-gedung megah pada waktu itu. Makanya kita kenal sampai sekarang banyak gereja-gereja yang gereja-gereja tua yang gedungnya megah-megah.
gitu pada masa sekarang pun masih kelihatan megah. Nah, Luther terganggu dengan pengajaran tersebut. Dia belajar firman Tuhan. Dia mempelajari. Pada waktu itu dengan serius dia pelajari kitab Mazmur, dia pelajari kitab Ibrani, Roma, Galatia. Dia pelajari dengan sangat detail. Karena apa? Karena dia terganggu dengan pengajaran itu. Dia tahu bahwa ada hal yang tidak tepat diajarkan oleh gereja. Nah, Luther menuliskan, setelah itu dia menuliskan 95 dalil atau 95 tesis yang kemudian pada waktu itu diserahkan ke gereja, tetapi gereja mengabaikan. Karena apa yang dilakukan oleh Martin Luther ini bertentangan dengan situasi gereja pada masa itu. Kemudian karena tidak didengar oleh gereja, Martin Luther memberanikan diri untuk menulis 95 dalil ini. Kemudian dia tempel di pintu-pintu gereja pada waktu itu. Dari tindakan Martin Luther ini banyak orang yang baca. Dan banyak orang yang akhirnya belajar, terbuka pemikirannya. Sedikit jadi penasaran dengan apa yang terjadi. Betul juga ya, kok kalau keselamatan bisa dibeli, bisa dibayar, pengampunan bisa saya beli. Ini firman Tuhan yang membuat pemikiran Martin Luther akhirnya terbuka. Kita akan lihat sama-sama Roma 3 ayat yang ke-21 sampai yang ke-31. Cukup panjang, satu perikop tapi kita mau belajar sama-sama. Dari judul perikopnya di Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan manusia dibenarkan karena iman. Mari simak firman Tuhan ini saya akan bacakan dengan perlahan. Dari ayat yang ke-21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Apakah berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Iya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Amin. Bingung? Ya, dalam firman Tuhan yang kita baca perikop ini banyak menerangkan tentang kelima sola. Ada solus Kristus, ada sola gratia, ayat 24 diterangkan mengenai anugerah, hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Di ayat yang ke-25 diterangkan bahwa hanya melalui Yesus yang adalah satu-satunya jalan untuk membenarkan hidup kita. Jadi dengan apa kita dibenarkan? Dengan apa kita memperoleh keselamatan, kita dibenarkan, hidup kita memperoleh keselamatan. Apakah dengan membeli surat indulgensia, lalu menerima pengampunan atas dosa-dosa kita, atau dosa-dosa keluarga kita yang sudah meninggal? Atau apakah dengan berbuat baik, itu bisa membenarkan kita? Ingat, perbuatan baik belum tentu benar. Apa yang harus kita kenal adalah kebenaran. Apa yang harus kita pelajari adalah kebenaran. Kebenarannya adalah bahwa semua manusia, setiap kita sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Sampai Yesus diutus untuk menebus kita dari maut, membebaskan kita dari belenggu dosa. Semua dilakukan karena cintanya sama kita. Dan yang membenarkan kita hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Sola fide yang diajarkan Luther
dan juga para reformer lainnya pada waktu itu menjelaskan kebenaran tentang keselamatan dan tentang penebusan. Tapi hari-hari ini yang kita bahas sama-sama. Ada banyak orang yang menyalahgunakan makna dari sola fide. Ada banyak orang yang menerjemahkan makna sola fide ini dengan salah. Oh, saya sudah diselamatkan oleh karena iman saya kepada Yesus Kristus. Jadi saya bebas melakukan apapun. Betul? Atau ada juga yang mengatakan seperti ini. Saya sudah percaya dengan iman kepada Yesus. Saya sudah percaya penuh bahwa saya diselamatkan oleh Yesus. Jadi saya gak perlu belajar lagi tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya gak perlu belajar lagi tentang firman Tuhan. Saya gak mau tahu hal-hal yang rumit tentang firman Tuhan. Ada sebuah lagu sekolah minggu, lagu lama. Lagu ini seringkali dijadikan orang-orang untuk jadi pembelaan, untuk gak belajar firman Tuhan. Mungkin ada yang tahu lagu ini? Percaya saja, percaya saja. Ada yang tahu? Atau ada yang gak tahu? Cuma saya doang ya di zamannya ya. Iya, lagu ini gak salah sebenarnya. Gak ada yang salah dengan lagu ini. Kita harus menyelesaikan lagu ini sampai finish. Jangan cuma sampai situ saja. Apa selanjutnya dikatakan? Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Saya sampai nyatat nih liriknya soalnya gak hafal. Terus kemudian apa? Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Iya, betul ya. Gak ada yang salah. Betul, percaya kepada Yesus yang dengan darahnya menebus kita, membebaskan kita. Yes, itu betul. Tetapi ketika engkau ditanya, sudah baca firman Tuhan belum hari ini? Kemudian engkau bernyanyi, percaya saja, percaya saja. Kira-kira betul maknanya? Atau ketika ditanya, coba dong jelasin kenapa kamu menyembah Tuhan Yesus? Kenapa kamu dikatakan anak Tuhan Yesus? Kemudian dia bernyanyi dengan percaya diri. Percaya saja, percaya saja. Seringkali kita mengabaikan, mengartikan sola fide dengan makna yang berbeda. Sola fide tidak sama dengan percaya saja. Sola fide artinya bukan percaya saja. Nah ini kita akan lihat itu ya. Dari Yakobus 2. Kita gak perlu lihat keseluruhannya. Tetapi kita akan baca satu ayat di Yakobus 2 ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Seringkali orang mengadu domba antara Paulus dengan Yakobus. Kok beda? Paulus ajarin cuma iman saja. Sedangkan Yakobus ngajarin iman tanpa perbuatan, mati. Harus ada perbuatan-perbuatan baik. Kok jadi kontradiksi? Jadi berbeda pemahaman antara Paulus dengan Yakobus. Jawabannya enggak. Tidak ada kontradiksi antara pengajaran Paulus dengan pengajaran Yakobus. Hanya ada perbedaan konteks. Konteks perkataan Paulus tentang perbuatan yang kita baca tadi dari kitab Roma merujuk pada melakukan hukum Taurat. Sedangkan perkataan Yakobus merujuk kepada perbuatan secara umum. Artinya Paulus dan Yakobus sama-sama sepakat bahwa keselamatan hanya didapat oleh iman semata-mata dan bukan oleh perbuatan melakukan hukum Taurat. Dan iman yang sejati itu akan nampak dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi maksudnya yang dikatakan oleh Yakobus, perbuatan baik atau perbuatan yang kita lakukan dengan baik itu adalah buah dari iman kita. Sedangkan perbuatan yang ditentang Paulus adalah perbuatan yang sebagai dasar untuk kita dapat memperoleh keselamatan. Sampai sini kira-kira dapat dipahami perbedaannya. Perbuatan baik yang kita lakukan ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, atau kita melakukan perbuatan baik, itu bukan sesuatu yang akan menyelamatkan kita. Tetapi itu adalah buah dari
iman percaya kita. Amin. Kita sudah beriman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, yang menebus kita, membebaskan kita. Hanya oleh iman kita kepada Yesus Kristus saja kita diselamatkan. Lalu buahnya apa? Kita melakukan perbuatan baik. Lalu buahnya apa? Kita lakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Ini yang dikatakan Luther. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup, yang membuat kita jadi kreatif, yang membuat kita jadi aktif, dan yang memiliki kuasa. Iman juga tidak membuat kita berhenti hanya untuk menanyakan apakah perbuatan baik ini harus dilakukan atau tidak. Sebaliknya sudah terus-menerus dilakukan tanpa henti. Jadi terlihat siapa yang tidak berbuat baik adalah orang-orang yang tidak percaya. Karena sangat mustahil memisahkan iman dan perbuatan sama seperti memisahkan panas dan cahaya dari api. Dalam sekali apa yang disampaikan oleh Luther. Iman itu harus iman yang aktif. Itu yang Luther sampaikan. Iman yang hidup, yang aktif, yang memiliki kuasa, yang tahu bahwa harus melakukan perbuatan baik. Iman dan perbuatan seperti tidak bisa dipisahkan, seperti panas dan cahaya dari api. Kemudian ada lagi seorang teolog Amerika bernama R.C. Sproul. Dia juga mengatakan hal yang sama tentang iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan baik adalah sesuatu yang bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Jika perbuatan baik tidak mengikuti pernyataan iman kita, ini sangat jelas mengindikasikan bahwa kita tidak memiliki iman yang sebenarnya. Kita dibenarkan oleh iman saja, tetapi tidak oleh iman yang sendirian. Iman dan perbuatan tidak bisa. Sesuatu yang bisa dibedakan tapi gak bisa dipisahkan. Itu kata Sproul. Jadi jelas bahwa bicara mengenai iman, kita harus punya iman yang sejati. Iman yang hidup, iman yang aktif, bukan iman yang percaya saja. Sola fide bicara bukan mengenai percaya saja, tetapi berbicara mengenai iman yang sejati. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan kata-kata seperti ini. Sola fide berarti keselamatan kita sepenuhnya oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus. Tetapi sola fide tidak memberikan pembenaran untuk mengabaikan cara-cara hidup orang Kristen yang benar. Kita nggak bisa dengan kita melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak benar, dengan melakukan hal-hal yang menyakitkan orang lain, lalu kita bilang, it's okay karena saya sudah punya iman kepada Yesus. It's okay karena saya sudah percaya kepada Yesus. Kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa mengabaikan cara-cara hidup orang Kristen yang benar. Kesadaran kita akan kebenaran ini seharusnya menghasilkan iman yang sejati, yang kita wujudkan setiap hari, seperti yang dikatakan oleh Yakobus tadi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat yang terakhir boleh kita baca sama-sama, Roma 1 ayat yang ke-17b. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab ada tertulis orang benar, sekali lagi boleh, sebab ada tertulis orang benar, amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.